Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Miss Kita tentunya di kelas Miss Kita. Kali ini, Miss Kita akan membahas tentang jenis dan unsur-unsur surat undangan. Apa saja sih jenisnya dan apa saja ciri-ciri surat undangan tersebut? Nah, semuanya akan Miss Kita bahas di video pembelajaran kali ini. Jadi, jangan di-skip ya, tonton videonya sampai habis. Oke, kita mulai. Pernahkah kamu mendapat surat undangan? Surat undangan apa yang pernah kamu terima? Namun sebelumnya, kamu tahu tidak apa sih itu surat undangan? Ya, betul sekali. Surat undangan merupakan surat yang berisi pemberitahuan dan permintaan kesediaan seseorang untuk menghadiri suatu acara atau kegiatan. Kalimat yang digunakan dalam undangan haruslah efektif, yaitu singkat, padat, dan jelas. Hal ini bertujuan agar orang yang membacanya dapat segera mengerti isi dari surat undangannya. Berdasarkan jenisnya, surat undangan dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah surat undangan resmi. Yang kedua, surat undangan setengah resmi. Dan yang ketiga adalah surat undangan tidak resmi. Apa sih bedanya surat undangan resmi, undangan setengah resmi, dan juga tidak resmi? Kemudian bagaimana contohnya? Nah, dengarkan penjelasan Miss kita sampai habis ya. Nah, yang kalian lihat sekarang adalah contoh dari surat undangan resmi. Di dalam surat undangan resmi terdapat kepala surat, nomor, lampiran, dan juga perihal surat, tempat dan tanggal surat, nama dan alamat tujuan, salam pembuka surat, isi surat, salam penutup surat, dan juga nama pembuat surat. Nah, dalam surat undangan resmi, bahasa yang digunakan adalah bahasa baku atau bahasa resmi. Nah, surat undangan resmi itu sendiri ialah surat undangan yang mengatasnamakan sebuah instansi, organisasi, atau kedinasan. Jenis surat undangan yang kedua ialah surat undangan setengah resmi. Surat undangan setengah resmi, surat undangan yang mengatasnamakan perorangan dan ditunjukkan ke perorangan, instansi, atau organisasi. Berikut adalah contoh dari surat undangan setengah resmi. Yang membedakan dari surat undangan resmi dengan surat setengah resmi ialah di surat ini tidak terdapat kepala surat. Sedangkan di surat undangan resmi terdapat kepala surat. Nah, berikut yang terdapat di surat undangan setengah resmi. Yang pertama adalah terdapat tempat dan tanggal pembuatan. Yang kedua, terdapat pula nomor perihal serta lampiran surat. Ketiga, terdapat salam pembuka surat. Kemudian yang keempat juga terdapat isi surat. Kelima, terdapat salam penutup surat. Dan yang keenam, terdapat nama pengirim surat. Bagaimana? Mudah bukan? Nah, dalam surat setengah resmi ini juga masih menggunakan bahasa baku atau bahasa resmi, sama seperti surat undangan resmi. Oke, kita masuk ke jenis surat undangan yang ketiga ya, yaitu surat undangan tidak resmi. Nah, ini dia jenis yang ketiga dari surat undangan, yaitu surat undangan tidak resmi. Ini adalah contohnya. Surat undangan tidak resmi ialah surat undangan yang mengatasnamakan perorangan, ditujukan kepada perorangan, dan untuk kepentingan perorangan. Ya, dalam surat undangan tidak resmi, bahasa yang digunakan juga bahasa sehari-hari. Jadi, tidak perlu menggunakan bahasa resmi atau bahasa baku.
Dalam surat undangan tidak resmi terdapat tempat dan tanggal surat, kemudian tempat dan orang yang diundang atau alamat serta orang yang dituju. Kemudian ada salam pembuka surat, isi surat, salam penutup surat, dan juga nama dari pembuat surat. Nah, mudah bukan? Itu tadi adalah perbedaan 3 jenis surat undangan. Ada surat undangan resmi, ada surat undangan setengah resmi, dan juga ada surat undangan tidak resmi. Bagaimana? Kalian sekarang sudah paham, bukan? Oke, untuk latihan kalian, agar lebih paham lagi tentang pembelajaran kali ini, kalian boleh menjawab pertanyaan dari Miss Gita. Yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang surat undangan? Yang kedua, mengapa kalimat yang digunakan dalam surat undangan harus efektif? Yang ketiga, sebutkan jenis-jenis surat undangan. Bagaimana? Semuanya sudah kita bahas. Pasti kalian bisa menjawabnya. Oke, cukup sekian dulu ya video pembelajaran kali ini dari kelas Miss kita. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya belajar di rumah. Jaga kesehatan kalian selalu ya, dan terima kasih karena telah menyaksikan video pembelajaran kali ini sampai habis juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on next video. Bye-bye semuanya.